Oke teman-teman, kita lanjutkan ya. Masih di soal di halaman 25. Sekarang kita bahas yang nomor 6. Di situ perintahnya sederhanakan bilangan berpangkat berikut. Oke, berarti itu soalnya 1,5, ini yang bagian A. Pangkat 3 dikali 1,5 pangkat 4 per 1,5 pangkat 5. Perintahnya cuma itu, sederhanakan teman-teman ya. Ingat, kalau kali itu pangkatnya ditambah, kalau bagi dia dikurang. Berarti bisa kita tulis, kita pakai cara cepatnya aja. 1 pangkat 5 pangkat 3 kita tambahkan dengan 4, baru kita kurangkan dengan 5. Kenapa dikurang 5? Karena 5-nya di bawah ya. Kita pakai yang ini, kalau dia di bawah maka dia dikurang. Berarti 1,5 pangkat 3 tambah 4, 7, kurang 5, 2. Udah teman-teman ya. Oke, semoga bisa cepat paham. Kita lanjut yang B. Soalnya itu negatif 4 pangkat 3 dibagi negatif 4 pangkat 5 per negatif 4 pangkat 4. Oke, perhatikan. Basisnya atau bilangan pokoknya sama-sama negatif 4. Oke. 3-nya kita tulis. 5-nya kita tulis, di sini kita kurang. Kenapa dikurang? Karena di sini bagi. Kalau kali dia ditambah. Oke, teman-teman ya, perhatikan hati-hati. Baru 4-nya kita kurang juga. Kenapa dikurang? Karena dia per atau bagi ya. Kita lanjut. Negatif 4 pangkat 3 kurang 5 negatif 2, negatif 2 kurang 4 negatif 6. Oke, ini bentuk sederhananya. Atau dirubah jadi 1 per negatif 4 pangkat 6, boleh juga. Oke, tapi sampai sini sudah cukup teman-teman ya. Kita lanjut yang bagian C. 9 pangkat 2 per 9 pangkat 4 dikurang 4 pangkat 4 per 4 pangkat 7. Ini berarti 9 pangkat 2 kurang 4, oke, dikurang 4 pangkat 4 kurang 7. Nah, jawabannya 9 pangkat 2 dikurang 4 pangkat negatif 3. Oke, 4 kurang 7 negatif 3 teman-teman ya. Oke, sangat mudah. Ini dirubah ke dalam bentuk 3 boleh enggak? Boleh. Kalau kita rubah ke dalam bentuk 3 jadinya 3 pangkat 2 kurang 2 pangkat 2 dikali negatif 3. Jadinya 3 pangkat 4 dikurang 2 pangkat negatif 6. Oke. Kemudian yang bagian D. Yang bagian D, 8 pangkat 4 dikurang 8 pangkat 2 per 2 pangkat 5. Di sini perhatikan, karena bilangan pokoknya ada yang berbeda, maka kita serempakkan atau kita samakan. Yang bisa kita rubah adalah 8-nya, supaya bisa berubah menjadi 2. Berarti 8 itu 2 pangkat 3, pangkat 4 dikurang 2 pangkat 3 pangkat 2 per 2 pangkat 5. Oke. Kemudian 2 pangkat 3 pangkat 4 ini dia jadi kali teman-teman ya. Kali 4 kurang 2 pangkat 3 kali 2 per 2 pangkat 5. Nah, 2 pangkat 3 kali 4 berarti 2 pangkat 12. Yang ini jadi 2 pangkat 6 per 2 pangkat 5. Oke teman-teman ya. Ini 2 pangkat 5-nya bisa saya sederhanakan atau bisa kita bagi ya. Jadi caranya begini. 2 pangkat 12 per 2 pangkat 5 kurang 2 pangkat 6 per 2 pangkat 5. Ini kita pisah ya. Ini adalah cara perhitungan pecahan. Jadi kalau penyebutnya satu gini bisa kita pisah satu-satu ya kalau operasinya kurang. Tapi kalau operasinya kali nggak bisa.
Oke. Ini jadi 2 pangkat 12 kurang 5. Kurang 2 pangkat 6 kurang 5. Berarti diperoleh 2 pangkat 7 dikurang 2 pangkat 1 atau 2 ya teman-teman ya. Kurang lebih jawabannya seperti ini. Baik, untuk soal nomor 6 sudah selesai. Kita lanjut ke soal nomor 7 teman-teman ya. Oke, kita bahas satu-satu biar paham ya. Untuk soal nomor 7, yang A, 4 pangkat 2 per 2 pangkat 3 sama dengan 4P. Perintahnya sederhanakan bilangan berpangkat berikut dan tentukan nilai P. Disuruh sederhanakan dan tentukan nilai P-nya. Oke. Nah, perhatikan di sini. 4 pangkat 2 itu berarti bisa kita tulis menjadi 2 pangkat 2 teman-teman ya. Jadi 2 pangkat 2 per 2 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 2P. Oke. Kita lanjutkan lagi ke bawah. 2 pangkat 2 berarti ini 2 pangkat 4 ya. 2 kali 2 per 2 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 2P. Nah, ini berarti diperoleh 2 pangkat 4 kurang 3 per ini langsung sama dengan 2 pangkat 2P. Berarti diperoleh 2 sama dengan 2 pangkat 2P. Maka P sama dengan 2 per 2 pangkat 2. 2 ini pangkat 1 teman-teman ya. Berarti P-nya sama dengan 2 pangkat 1 kurang 2. Maka P-nya 2 pangkat negatif 1 ya. Atau bisa ditulis 1 per 2, boleh juga. Oke teman-teman ya. Jadi kita dapat nilai P-nya itu adalah 2 pangkat negatif 1. Kita lanjut ke yang bagian B. Negatif 4 pangkat 2 per 2 pangkat 3 dikali 8 pangkat 4 per negatif 16 pangkat 2 sama dengan 2 pangkat P. Nah, perhatikan teman-teman. Di sini ada 4, 8, 16 sama 2. Berarti kita rubah ke basis 2 semua ya. Oke. Di sini berarti negatif 4 pangkat 2 bisa saya tuliskan negatif 2 pangkat 2 ya teman-teman ya. Pangkat 2. Oke. Ini nggak boleh dikasih kurung teman-teman ya. Ya. Kalau kalian kasih kurung negatif 2-nya, maka salah. Kenapa? Karena kalau negatif 2 begini dengan begini, ini hasilnya berbeda teman-teman. Kalau ini negatif 2 kali negatif 2, sedangkan kalau ini itu negatif 2 kali 2. Yang ini hasilnya 4, yang ini hasilnya negatif 4. Oke teman-teman ya. Perhatikan, hati-hati. Jadi ini negatif 2-nya tidak boleh dikasih kurung. Per 2 pangkat 3. K, ini kita kali 8 2 pangkat 3 pangkat 4 per sama negatif 2 pangkat 4 pangkat 2 sama dengan 2 pangkat P. Nah ini perhatikan. Negatif 2 ini saya hapus ya teman-teman ya. Ketika kalian membuka kurungnya, maka negatifnya juga kita kalikan dengan pangkatnya teman-teman. Jadi gimana? Perhatikan, negatif pangkat 2 maka jadi positif, berarti negatifnya hilang, sisanya 2 pangkat 2 kali 2. Oke, dicerna betul-betul pelan-pelan. Negatifnya hilang karena pangkatnya positif.
Oke, teman-teman paham ya? Ini kan sama aja kalau kita tulis tuh gini, teman-teman. Negatif 2 pangkat 2 itu pangkat 2 sama dengan negatif 2 pangkat 2 dikali negatif 2 pangkat 2, teman-teman. Oke, jadi negatif kali negatif itu positif ya. Sisanya 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 2, berarti 2 pangkat 4. Gitu, teman-teman ya. Paham ya? Oke. Kita lanjut. Per 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 3 kali 4 yang di bawah. Ini jadinya sama, negatifnya hilang, teman-teman ya, kan di sini pangkat 2. Kalau di sini pangkat 3, ini negatifnya masih ada. Oke. 2 pangkat 4 kali 2. Oke, yang ini saya hapus. Maka ini diperoleh, ini sama dengan 2P ya, teman-teman. 2 pangkat P. Maka ini diperoleh 2 pangkat 4 per 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 12 per 2 pangkat 8. Ingat, kalau kali pangkatnya ditambah, ini ke sini tambah, sama yang bawah itu dikurang ya, kalau kita mau pakai cara cepatnya. Berarti 2 pangkat 4 tambah 12 kurang 3 kurang 8 sama dengan 2 pangkat P. Ini karena 2-nya sama, berarti bisa kita coret, teman-teman ya. Sisanya P sama dengan 4 tambah 12, 16, 16 kurang 3, 13, 13 kurang 8, 5. Maka kita peroleh P-nya sama dengan 5. Oke, dipahami, teman-teman ya. Kita lanjut ke yang bagian C. Untuk yang bagian C, di situ soalnya 9 pangkat P per 4 pangkat 3 dibagi 27 pangkat 2 per 2 pangkat 6 sama dengan 3 pangkat 8. Perhatikan, di sini ada 9, kita rubah ke basis 3, 27 kita rubah ke basis 3 atau bilangan pokok 3 ya. 4-nya kita rubah menjadi 2. Yang 9 berarti 3 pangkat 2 pangkat P per 2 pangkat 2 pangkat 3. Ini kita rubah jadi kali, teman-teman ya. Sehingga kita tukar 2 pangkat 6-nya di atas, 27-nya di bawah. Berarti 2 pangkat 6 per 27 kita rubah jadi bilangan pokok 3, jadi 3 pangkat 3 pangkat 2 sama dengan 3 pangkat 8. Oke, kita lanjut. 3 pangkat 2P per 3 pangkat 6, ini saya langsung ya, 2 kali 3 ya, dikali 2 pangkat 6 per 3 pangkat 6. Dah, berarti bisa kita bagi, teman-teman ya. Ini kita pisahkan. 3 pangkat 2P itu sama aja dengan 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat P, teman-teman. Enggak. 3 pangkat P pangkat 2. Oke, sama dengan 3 pangkat 8. Maka di sini diperoleh 3 pangkat 2P ditambah 6 dikurang 6 dikurang 6. Sama kayak tadi ya. Yang di atas berarti kita tambah, yang di bawah kita kurangin. Sama dengan 3 pangkat 8. Berarti 3-nya bisa kita coret. 2P 6 kurang 6 0 dikurang 6 sama dengan 8. Berarti 2P sama dengan 8 tambah 6. P-nya sama dengan 14 bagi 2. Berarti P-nya sama dengan 7. Kayak gitu, teman-teman ya. Kita dapat P-nya sama dengan 7. Lanjut ke yang bagian D. Ini yang C. Saya hapus, teman-teman ya. Untuk yang bagian D, negatif 9 pangkat 2 per 5 pangkat 8
kali 625 pangkat 5 per negatif 81 pangkat 4 sama dengan 3 pangkat P. Nah, berarti ini kita rubah ke dalam bentuk basis 3 atau bilangan pokok 3 ya, 9-nya ya sama 81. 625-nya kita rubah ke bilangan pokok 5. Ini sama kayak tadi, berarti negatifnya jangan dikasih kurung. Pangkat 2 per 5 pangkat 8. 625 itu 5 pangkat 4 pangkat 5. 81 itu negatif 3 pangkat 4 pangkat 4 sama dengan 3 pangkat P. Ini kita kalikan sama seperti tadi, berarti negatifnya hilang teman-teman ya. Sudah saya jelaskan tadi, 3 pangkat 2 kali 2 per 5 pangkat 8 kali 5 pangkat 4 kali 5 per ini sama, karena pangkatnya genap maka negatifnya hilang, 3 pangkat 4 kali 4 sama dengan 3 pangkat P. Ini berarti kita peroleh jadi 3 pangkat 4 per 5 pangkat 8 dikali 5 pangkat 20 per 3 pangkat 16 sama dengan 3 pangkat P. Oke, yang pangkatnya sama, bilangan pokoknya sama, kita kurangkan. 3 pangkat 4 dikurang 16, ini dan ini kita kurangkan. Kalinya tetap kita tulis 5 pangkat 20 dikurang 8, 20 kurang 8 ya, sama dengan 3 pangkat P. Sudah? Berarti ini jadinya 3 pangkat 4 kurang 16, berarti 4 kurang 16, 3 pangkat negatif 12 dikali 5 pangkat 12 teman-teman ya. Oke. Sama dengan 3 pangkat P. Oh sorry teman-teman, pantas di sini ada kesalahan teman-teman ya. Jadi ini bukan pangkat 5. Ini tuh pangkat 2 teman-teman. Aduh, ini pangkat 2. Ini pangkat 2. Ini pangkat 2. 4 kali 2 jadi 8 teman-teman ya. Nah, ini saya hapusnya dulu. Sorry ada kesalahan. Oke. Oh jadi ini habis teman-teman. Sorry salah soal, kita salah baca soal. Jadinya 3 pangkat 4 dikurang 16 sama dengan 3 pangkat P teman-teman ya. Kita coret jadi P nya sama dengan 4 dikurang 16 itu negatif 12. Oke ini teman-teman. Oke teman-teman ya, maaf tadi ada kesalahan kita tulis soal tadi. Jadi ada kesalahan ya, tadi bukan pangkat 5 tapi pangkat 2 ya. 4 kali 2 8 nih, jadi sama dengan yang ini, jadi kita coret ya. Oke, untuk soal nomor 6 dan 7 mungkin cukup sampai sekian. Jika ada yang tanyakan, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Dan jangan lupa like dan subscribe-nya teman-teman ya. Terima kasih atas dukungannya. Wassalamualaikum.